Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Amin ya, walaupun ini udah mau jam 11 tapi kita masih tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Amin. Baik, kita baca secara bergantian ayat yang ke-15 saya sendiri, ayat yang ke-16 Bapak Ibu dan saudara sekalian, begitu seterusnya. Di ayat yang ke-20 kita baca secara bersama-sama dengan judul perkop tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan nasihat mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau berikan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bersama-sama. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yaitu menegur dengan kasih. Artinya kita menasihati, menegur sesama kita dengan penuh kasih atau cinta. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, kita boleh mengingat firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu berbicara tentang berbagai karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Untuk apa? Yang dalamnya adalah untuk melengkapi satu sama lain dari kelebihan yang kita miliki. Dan dari karunia-karunia itu Bapak Ibu yang terkasih terdapat menasihati. Di dalam karunia itu ada menasihati. Maka hari ini masuk kita ke firman Tuhan tentang menasihati. Bagaimana kita menasihati sesama kita. Menegur dan menasihati sesama kita tentu sulit bagi kita. Kenapa bisa sulit Bapak Ibu? Bisa saja ketika kita menegur sesama, menasihati orang itu tidak berterima, bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Apa dampak negatifnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena dia tidak berterima, akhirnya terjadi suasana yang tidak baik. Tapi kalau orang itu memiliki hati yang bagus dan mengerti tentang nasihat, dia akan mendengarkan. Itu dampak positifnya Bapak Ibu. Seringkali kalau kita menegur seseorang, dia tidak mendengar. Seringkali kalau kita menegur atau menasihati, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya timbul perasaan yang tidak enak dalam pemikiran kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa saja ketika kita menegur sesama kita Bapak Ibu, tidak didasarkan dengan kasih. Tidak didasarkan dengan kasih. Kita menegur menasihati sesama kita oleh karena dendam, oleh karena kebencian. Kita ingin mempermalukannya di depan umum. Jadi makanya kebanyakan orang ketika kita menegur anak kita sekalipun, suami atau istri kita sekalipun, kalau kita menegur di depan umum di waktu yang tidak tepat, pasti tidak akan berterima. Nah,
berdosa, teguhlah dan tidak mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara bagaimana cara kita menegur sesama kita. Kita menegur karena kita mengasihi dia. Kita ingin mengarahkan hidupnya ke jalan yang benar. Bagaimana caranya? Kita melakukan poin yang pertama, yaitu bertemu secara empat mata. Panggil dia siapapun itu, baik itu anak kita, baik itu istri, baik itu suami, siapapun itu, baik itu jemaat juga. Kita panggil secara pribadi, lalu nasihati secara perlahan dengan penuh kesabaran. Kalau ia tidak mendengar, bersyukur kalau ia mendengar, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak mendengar, kita sudah mengeluh, dia tidak mau lagi diperbaiki, maka kita masuk ke poin ke selanjutnya, yaitu menegur dengan menghadirkan 2 atau 3 orang saksi. Kita membaca ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu disaksikan. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengeluh tidak bisa lagi diingatkan, maka kita berhak memanggil beberapa orang teman-teman kita yang bisa kita percaya untuk menasihati dia. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan lagi, Bapak Ibu, dah bosan berkali-kali kita menegur, masuk ke ayat yang ke selanjutnya, ayat yang ke-17. Kita baca secara bersama-sama. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pungut cukai. Kalau dia tidak mendengar, dari cara-cara kita, yang pertama kita mengajak dia secara pribadi, betul secara dengan menghadirkan beberapa saksi. Jika orang itu tidak mendengar, maka kita boleh menyampaikan keluhan kita itu kepada jemaat, kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kita boleh menyampaikan keluhan kita tersebut. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh menegur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketiga cara ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita saat ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu kita pasti bertanya, kenapa harus ada cara-cara yang seperti itu? Harus ada bertemu secara empat mata, harus ada yang ketiga dan lain sebagainya. Tentu kan bisa saja kita menegur di depan umum. Yang perlu kita pahami adalah kita sebagai manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang suka ditegur di depan umum, ada orang yang ditegur secara pribadi. Semua berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi kita perlu memahami itu. Kemudian selanjutnya kita juga harus menegur dengan kasih. Karena kasih itulah kita melakukan cara-cara seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus menegur orang yang berdosa? Karena kalau kita tidak menegur orang yang berdosa, ia akan mati di dalam dosanya. Kalau kita melihat dari bangsa Israel, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka itu Tuhan sudah menolong mereka, Allah sudah menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir, tapi mereka masih melakukan pelanggaran, melakukan penyembah berhala, melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan memakai nabi-nabinya untuk menegur mereka supaya mereka tidak binasa. Termasuk hambanya Yehezkiel, Bapak Ibu. Di pasal 33, Yehezkiel ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Diperintahkan oleh Tuhan agar mereka boleh bertobat. Nah, apa kaitannya dengan sekarang Bapak Ibu? Sekarang walaupun kita sudah mengenal Tuhan, walaupun kita sudah agama Kristen,
dan kita sudah tahu bahwa Yesus sudah menebus kita, tapi kita masih melakukan dosa. Kita masih melakukan dosa. Apa aja dosa-dosa? Sekarang banyak Bapak Ibu, ada LGBT lah, ada perselingkuhan lah, main judi lah, mabuk-mabukan lah, apalagi Bapak Ibu, mukul istri lah, melawan, memaki-maki. Semoga aja nggak ada di antara kita yang seperti ini. Itu adalah dosa Bapak Ibu, dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak ditegur, tidak diingatkan, kita pasti akan binasa di dosa itu. Sekalipun kita sudah mengenal Yesus, sekalipun kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita, tapi kita masih dipengaruhi oleh duniawi ini Bapak Ibu, dunia ini. Apalagi dunia zaman sekarang, zaman semakin maju, alat media sosial semakin canggih, dan perselingkuhan semakin maju. Semoga aja tidak ada di sini. Bahaya Bapak Ibu. Dia udah punya istri, dia udah punya istri tapi ngakunya belum punya istri. Dia udah punya anak tapi ngakunya belum punya anak. Nah, itu terjadi hal-hal yang sedemikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang berdosa ini kita memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita Bapak Ibu? Tuhan memerintahkan kita untuk menegur orang tersebut. Kalau kita malas menegurnya, membiarkan dia melakukan perbuatan yang tidak baik, membiarkan anak kita melakukan hal yang seperti itu, melakukan istri atau suami kita melakukan hal yang tidak baik, membiarkan dia hidup di dalam dosa, kita pasti akan dituntut oleh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab dari Yeskiel. Pasal 33 ayat 8 sampai 9. Yeskiel pasal 33 ayat 8 sampai 9. Amin. Kita baca secara bersama-sama ayat 8-nya. 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kita garis bawahi bagian terakhir, kalimat terakhir yaitu tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau kita tidak mau menegur orang yang berdosa Bapak Ibu, kalau kita tidak mau menegur sesama kita yang selama ini seringkali melakukan kesalahan, yang malas datang ke gereja, kita membiarkan dia, maka Tuhan pasti akan menuntut kita. Tapi kalau kita menegur dia sudah lepas dari tanggung jawab kita, kita membaca lagi ayat yang ke-9. Lanjut ayat yang ke-9 tadi. Masih Yeskiel. Kau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, kalau kita sudah menegur dia dan dia tidak mau mendengar, sudah biarkan. Nah, biarkan, karena dia sudah tidak mau dibentuk. Kalau kami di STT Sriwijaya tidak mau lagi dibentuk, akhirnya dia dikeluarkan dari hamba Tuhan, tidak lagi terdaftar namanya di kampus. Jadi begitu Bapak Ibu yang terkasih, itulah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menegur seseorang. Kita harus ada pertanggungjawaban. Kita harus bertanggung jawab atas saudara kita yang bersalah atau yang berdosa. Lalu bagaimana dengan yang ditegur? Kebanyakan yang ditegur ini melawan Bapak Ibu. Tidak berterima ketika kita menegur dia, dia tidak berterima. Nah,
Kita yang ditegur firman Tuhan hari ini berkata, jika kita tidak mau ditegur dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat, kita pasti dianggap orang yang tidak berguna lagi, orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih memakai para hamba Tuhan untuk menegur kita. Kita bersyukur keluarga kita masih dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita. Kita bersyukur para bapak majelis, para pengurus dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita, untuk menasihati kita, untuk mengingatkan kita ke perbuatan kita. Kalau kita tidak ditegur lagi Bapak Ibu, tidak diingatkan lagi, berarti kita pasti bisa terus-terusan di dalam dosa. Di ayatnya ke-18 sampai ke-20 Bapak Ibu, kalau kita tidak bertobat, kita yang ditegur tidak mau menerima nasihat tersebut, tidak mau menerima keselamatan yang dari Tuhan, Tuhan tidak ambil pusing. Di mana di ayat yang ke-18 sampai 20 itu dikatakan, satu atau dua orang atau tiga orang pun yang ada di dalam nama aku yang memuji aku ada. Nah, kalau kita tidak mau bertobat tidak apa-apa, terserah. Yang penting Tuhan berfirman hari ini, satu atau tiga orang pun yang ada yang memuji aku ada. Jadi kita yang ditegur harus mendengar, jangan cepat tersinggung. Siapapun yang menegur kita harus kita mendengarkan Bapak Ibu. Karena kebanyakan ketika kita ditegur, kita melawan, kita tidak datang ke gereja lagi, berhenti menjadi jemaat Kami Galilea. Saya pernah ada kesaksian sedikit, nggak apa-apa 5 jam ya Bapak Ibu. Saya ada kesaksian sedikit. Waktu saya pelayanan di GBI di Jambi, saya masih tingkat berapa waktu itu saya lupa. Saya waktu itu menyampaikan firman Tuhan tentang tentang doa. Kan di dalam firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk berdoa dengan tenang. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan kita kalau berdoa jangan seperti orang munafik, di depan orang berteriak berdoa. Di jalanan berteriak berdoa, di gereja doanya sangat luar biasa sampai keluar air mata buaya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, saya perhatikan setiap hari, kok ibu ini kok seperti ini? Dia jahat sama mama, sama orang tua. Dia jahat sama janda. Kok seperti ini ya ibu ini ya? Kok apa? Dia kalau di gereja sangat luar biasa doanya sampai keluar air mata buayanya. Jadi saya sampai ke firman Tuhan itu, tapi sebenarnya firman Tuhan itu tertuju kepada dia Bapak Ibu. Tapi saya tidak menyebut namanya pas ku sampai ke firman Tuhan ini, biar tahu rasa. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dia tersinggung. Hari Minggu depannya dia tidak datang ke gereja. Masih mending kalau hanya dia yang tidak datang. Tapi yang tidak datang satu keluarga, mereka ada 10 orang, mereka itu satu keluarga. Tidak datang ke gereja, tidak beribadah. Ya Tuhan, dalam hatiku mampus aku ini. Gara-gara aku ini Tuhan. Tapi kebanyakan jemaat mengatakan kamu tidak salah Tina, karena kamu menyampaikan firman Tuhan. Lagian saya waktu itu tidak menyebut namanya. Nah, kebanyakan terjadi di antara kita seperti itu. Kalau kita ditegur tersinggung, tidak datang gereja, tidak gereja dan sebagainya. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Tapi Bapak Ibu, kita ditegur karena ada tujuan tertentu untuk kebaikan kita bersama. Tuhan memakai para hambanya, Tuhan memakai keluarga sebagai alatnya untuk menegur kita. Hanya satu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, Dia ingin kita selamat dari segala dosa kita. Dia ingin kita binasa di dalam dosa.
Baik Bapak Ibu, firman Tuhan ini semoga boleh kita melakukan dalam kehidupan kita terapkan dalam keluarga, kepada siapapun kita terapkan, tapi harus dengan cara yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima